Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terambil dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya ke-42. Firman Tuhan, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita ini, saya telah menyimpulkan suatu tema, yaitu melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Menurut saudara-saudara, mana yang Anda akan pilih ketika diberikan suatu pertanyaan, melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Ya, ini adalah suatu pertanyaan yang sedikit membingungkan. Jika kita berkata melayani pekerjaan Tuhan merupakan suatu yang benar dan tidak salah, tetapi ternyata ada yang lebih baik daripada itu, yakni melayani Tuhan. Mengapa? Bagaimana cara membedakan melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan? Dalam pembacaan kita saat ini, yaitu kisah antara Marta dan Maria. Ketika Tuhan sampai pada suatu kampung, seorang perempuan yang bernama Marta ini, ia menerima Tuhan untuk masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Marta ini memiliki saudara perempuan, yaitu Maria. Dalam pembacaan ini, kita dapat mengambil suatu peran masing-masing. Kita bisa melihat dari peran masing-masing dari Marta dan Maria. Maria melayani Tuhan dengan duduk di dekat Tuhan sambil mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Sedang Marta mengambil peran sebagai seorang yang melayani pekerjaan Allah. Ia sibuk untuk menyiapkan apa yang menjadi perlu disiapkan untuk melayani Tuhan. Ya. Setelah beberapa saat kemudian, Marta kemudian menghampiri Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri saja? Suruhlah ia membantu aku." Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ia berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak dapat diambil daripadanya." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam membedakan antara melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan, sangat berbeda dalam kehidupan kita. Kita sering menemukan banyak orang yang melibatkan diri dalam suatu persekutuan atau sibuk dalam pelayanan di gereja. Seperti mereka dalam hobi bermain musik, mereka selalu menyiapkan waktu untuk bermain musik di setiap ibadah. Mereka yang memiliki kemampuan untuk bernyanyi dan sebagainya, atau hanya karena orang memilih suatu organisasi karena ingin dilihat oleh orang lain, hanya ingin terlihat aktif dan ingin dipuji oleh orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan itu baik dan perlu, tetapi
melayani Tuhan jauh lebih baik, yaitu memberikan waktu kita untuk Tuhan, berdoa secara pribadi, dan bersekutu bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Banyak orang yang aktif dalam suatu persekutuan, tetapi itu hanya sekedar untuk aktif dalam suatu organisasi dan kurang mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Mereka melaksanakan ibadah hanya karena suatu kebiasaan dan tidak betul-betul merasakan persekutuan dengan Tuhan. Hanya semata-mata karena ingin terlihat oleh orang banyak, tetapi kita harus tahu bahwa melayani pekerjaan Tuhan adalah sesuatu yang penting, tetapi melayani Tuhan jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk mengundang Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, bukan hanya melakukan pekerjaan untuk Tuhan, tetapi perlu untuk melayani Tuhan. Dan jika kita telah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, segala sesuatu dapat kita lewati atau dapat kita kerjakan, dapat kita lakukan asal kita percaya kepadanya. Seperti yang kita alami sekarang ini, khususnya bagi mahasiswa, kita kadang menyerah dalam menghadapi setiap tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Tapi kita harus yakin bahwa jika kita berusaha dan yakin bahwa Tuhan bersama kita, pasti kita akan mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi. Saya memiliki uang. Nah, saya ingin menawarkan kepada saudara. Di situ terdapat suatu jembatan yang kemudian sudah rapuh dan sungai itu memiliki air yang sangat deras. Saya memiliki uang 500.000 dan saya menawarkan kepada saudara-saudara, jika saudara-saudara melewati hal tersebut, maka saya akan memberikan uang tersebut kepada Anda. Pasti dalam pikiran saudara-saudara mengatakan bahwa mengapa kami harus merelahkan diri kami hanya demi beberapa uang tersebut. Nah, kalau saya katakan lagi, saya tambahkan uang tersebut menjadi 5 juta, apakah Anda akan mau untuk melakukan hal tersebut? Dan mungkin yang kedua kalinya Anda pasti akan menolak hal tersebut. Nah, jika di hadapan Anda, apa yang Anda akan lakukan ketika Anda dikejar oleh anjing, seekor anjing, kemudian tidak ada jalan lain untuk Anda lewati kecuali melewati jembatan tersebut? Pasti Anda akan memilih, saudara-saudara akan memilih jalan tersebut dan pasti akan melewati jembatan tersebut. Dan ketika Anda berhasil dalam melakukan hal tersebut, dalam cerita ini mau menggambarkan bahwa dalam ketakutan Anda tadi, segala sesuatu dapat Anda lakukan. Di saat tidak ada jalan apapun, di saat ketakutan Anda, di situ kita dapat mengatakan bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu sungguh ada. Dimana ketika Anda melewati jembatan tersebut, tidak ada jalan lain yang bisa Anda lalui, maka dalam ketakutan Anda bisa saja untuk melewati jembatan tersebut. Dibanding ketika saya menyuruh saudara, saya memberikan pilihan kepada Anda, saya memberikan uang agar mereka mau untuk melewati jembatan tersebut, tetapi bisa saja Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan melakukan hal tersebut. Tetapi di saat Anda kemudian tidak ada jalan lain, maka Anda akan melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa segala sesuatu itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Hanya saja kita banyak sekali dalam mengeluh, banyak sekali tidak percaya akan kehadiran Tuhan, sehingga kita kurang dalam mengundang Tuhan dalam kehidupan kita.
maka segala sesuatu biasanya kita menyerah dalam melakukannya. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita bahwa janganlah kita hanya melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi kita perlu untuk mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, melayani Tuhan. Amin. Firman Tuhan, terpujilah Tuhan dan firman-Nya, dan kita semua diberkati oleh